anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, dahsyat. Dahsyat. Senang berjumpa kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Allah kita begitu luar biasa. Nah, dalam ibadah kita saat ini, kita akan dilayani oleh pelayan liturgis. Saya sendiri, Ibu Guru Foni, pelayan firman, Ibu Guru Lucy, Hai. dan pemain musik kita pada saat ini, Kakak Angel. Nah, anak-anak yang kekasih, 6 hari lagi telah kita lewati dan saat ini hari Minggu. Hari yang Tuhan perkenankan untuk kita datang beribadah dan memuji namanya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan melakukan hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Anak-anakku sayang, mari kita tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Salam bagimu juga. Anak-anak, syukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah pada saat ini. Kasih Tuhan Yesus sungguh melimpah bagi kita. Oleh karena itu, mari kita puji namanya dengan bergema. Kita menyanyikan pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergema. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergemar. Puji Tuhan, puji Tuhan dengan gemar puji namanya. Pujilah nama Tuhan, gitarmu bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, gitarmu bunyikanlah. Jreng, 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 jreng. Jreng, 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 jreng dengan gitar puji namanya. Pujilah nama Tuhan, gendangmu bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, gendangmu bunyikanlah. Pram, 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 pram dengan gendang puji namanya. Anak-anak silakan duduk. Anak-anak, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian kepada Tuhan dari Mazmur 130 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 130 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca secara bergantian. Ibu guru akan baca kalimat yang condong keluar dan anak-anak sekalian akan membaca kalimat yang condong ke dalam. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian Kepada suara permohonanku. jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? tetapi padamu ada pengampunan. Supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel.
dari segala kesalahannya. Nah, anak-anak yang kekasih, selama 1 minggu ini ada banyak hal yang kita perbuat, menyakiti hati Tuhan, terlebih juga menyakiti hati sesama kita, papa mama kita, dan orang-orang yang sudah kita temui selama 1 minggu ini. Untuk itu, mari dengan rendah hati kita datang berdoa kepada Tuhan, kita memohon pengampunan daripada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kehidupan kami yang boleh kami lewati selama 1 minggu lamanya. Kami sadar ya Tuhan, ada banyak hal yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripadamu. Kiranya hikmat daripada Tuhan senantiasa melingkupi kami, dan kiranya pengampunan daripada Tuhan senantiasa mengikuti kehidupan kami. Amin. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita, maka disampaikan berita anugerah kepada kita yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Untuk itu, anak-anak, mari kita satu dalam doa, kita minta pertolongan daripada Roh Kudus, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini di tengah-tengah persekutuan kami, di hari Minggu yang indah ini, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari karuniakan pengertian, agar kami boleh mengerti apa yang dimaksud oleh firman-Mu, sehingga dalam hidup kami hari lepas hari, kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Ya, anak-anakku sayang yang tercinta dari rumah masing-masing, selamat bertemu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengambil Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Imamat 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Oke, anak-anakku yang tercinta, apa kabar semuanya? Ya, Ibu guru percaya pasti anak-anakku semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, semuanya dari Tuhan. Nah, saat ini anak-anakku yang tercinta, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang apa sih itu tahun Sabat dan apa sih itu tahun Yobel yang ada di pembacaan kita saat ini. 1. Tahun Sabat atau tahun pemberhentian. Setelah 6 tahun lamanya bekerja dan melakukan segala aktivitas, umat Tuhan saat itu harus mempunyai waktu untuk berhenti 1 tahun, yakni di tahun Sabat. Maka saat itu segala aktivitas, segala rutinitas berhenti untuk semua umat Tuhan mengambil waktu sejenak untuk menikmati segala berkat Tuhan yang mereka rasakan dari Tuhan semata-mata. Kebun, sawah, ladang tidak boleh ada kegiatan saat itu juga. Harus beristirahat. Segala hasil tanah, sawah, ladang, dan apapun yang ada saat itu harus dinikmati oleh semua umat Tuhan. Juga bagi budak-budak, bagi pekerja, bagi pesuruh-pesuruh yang saat itu bekerja untuk mengelola tanah serta ternak dan binatang liar pun harus menikmati tahun pemberhentian atau tahun Sabat saat itu. Lalu yang kedua, tahun Yobel. Nah, tahun Yobel adalah masa 7 tahun Sabat
atau 7 kali tahun Sabat dikalikan 7, maka akan jatuh tepat menjadi 49 tahun. Dan di tahun selanjutnya atau di tahun yang ke-50 ditetapkan menjadi tahun Yobel. Di tahun Yobel atau tahun pembebasan ini ditandai dengan bunyi tiupan sangkakala yang saat itu harus didengarkan ke pelosok negeri, harus ditiupkan, harus diberitakan dan disampaikan bahwa tahun itu adalah tahun Yobel lewat tiupan dan bunyi sangkakala. Tahun yang benar-benar harus berhenti dari segala aktivitas, terbebas dari segala keterikatan, entah itu pekerjaan, entah itu piutang, entah itu perbudakan, pokoknya semua harus diberhentikan dari segala aktivitas dan rutinitas. Menurut tafsiran anak-anak besar yang kusayangi dan anak-anak remaja, tahun Sabat adalah kelanjutan atau ada realisasi yang dilakukan pada tahun Yobel, sehingga tahun Yobel menjadi tahun yang penuh sukacita bagi umat Tuhan yang ada saat itu. Karena mereka terlepas dari segala apapun yang membelenggu kehidupan mereka. Teristimewa bagi budak-budak atau pekerja-pekerja yang mengalami berbagai macam hal sepanjang tahun menuju ke tahun Yobel. Ada 3 ciri khas tahun Yobel. Ini harus menjadi sesuatu yang bisa kita ingat, harus menjadi konsumsi bagi anak-anak remaja, anak-anak besar, bahwa 3 ciri khas di tahun Yobel. 1, semua budak Israel harus dibebaskan. Yang kedua, semua warisan yang dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan yang ketiga, tanah tidak boleh digarap. Nah, tanah juga butuh istirahat anak-anakku sayang. Adik-adikku yang tercinta dari rumah, tanah juga butuh istirahat. Setelah kerja keras, digarap dan lain sebagainya, butuh waktu untuk istirahat. Mengapa? Supaya tanah itu bisa kembali gembur dan mengelola hasil dengan baik, melimpah dan mendatangkan kebaikan bagi tuannya. Inilah yang diperintahkan Tuhan Allah melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Untuk dipatuhi, untuk didengarkan oleh bangsa atau umat Tuhan saat itu. Sehingga Tuhan akan katakan kepada umatnya, kalau kamu mematuhi segala sesuatu yang telah kusampaikan, maka kamu dan semua umat akan bersuka cita, akan senang, akan bahagia, akan mendapatkan semua yang terbaik dan pemeliharaan Tuhan serta penyertaan Tuhan dalam tahun-tahun selanjutnya akan kamu terima. Nah, anak-anakku sayang yang tercinta dan terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal inilah yang Tuhan buat agar bangsa atau umat Tuhan saat itu menjadi bangsa yang saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain, saling menghormati, taat beribadah, dan mau mengingat akan segala penyertaan Tuhan yang telah mereka alami di dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka saat itu. Nah, sekarang kita mau kembali kepada diri kita selaku anak-anak remaja, selaku anak-anak besar. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Kalau kita menyimak baik-baik bacaan kita kali ini tentang tahun Sabat dan tahun Yobel, apa kira-kira yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Kita harus bersyukur, kita harus beristirahat dan berbagi dengan sesama. Sudah capek-capek belajar 1 minggu, sudah capek-capek ulangan walaupun lewat daring, sudah capek-capek melakukan segala kegiatan, juga harus istirahat. Jangan dipikirkan terus itu, kalau dipikirkan tidak istirahat, nanti ujung-ujungnya terima soal ulangan, tidak bisa mi dijawab, karena terlalu lelah mi berpikir, sehingga lupa mi apa jawabannya padahal sudah rajin sekali belajar. Karena kita terlalu memaksakan diri kita untuk belajar, lupa untuk bersyukur, lupa untuk diam, lupa untuk berhenti sejenak dan meminta Tuhan untuk hadir dalam proses pembelajaran kita sekalian. Sehingga proses belajar itu bisa berlangsung dengan baik. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Kalau kita sudah melakukannya, kita akan semakin sehat pastinya, rajin
tidur siang di rumah, jangan main ke sana kemari terus, jangan main game terus, jangan lari-lari ke sana kemari terus, anak remaja jangan jalan ke sana kemari terus, pergi ke sana kemari tanpa ada tujuan, pulang ke rumah, istirahat, lalu belajar kembali, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai kehidupan kita sebagai anak-anak yang mau belajar, anak-anak muda, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang tentunya berada di jalan yang bersama-sama dengan teman yang lain untuk berjuang bersama-sama meraih cita-cita dan masa depan bersama. Jadi, anak-anakku yang tercinta di dalam Tuhan, tetaplah bersemangat, tetap mengingat dan menekuni firman Tuhan, selalu mengingat dan mau melihat kembali bahwa selama saya di kelas, selama saya belajar daring dari rumah dalam musim pandemi seperti ini, ada Tuhan yang menyertai kehidupan saya. Saya harus tunduk sejenak, saya harus berdoa sejenak, saya harus mengingat bahwa kalau bukan Tuhan, saya tidak akan bisa kuat untuk belajar dan belajar. Saya juga harus mengingatkan sesama saya bahwa di hari ini kita harus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu setelah kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita kembali ke aktivitas, rutinitas kita masing-masing sebagai anak SD, anak SMP, anak SMA, kembali belajar, menekuni pelajaran, lalu melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tetaplah bersemangat, jangan lupa rajin berdoa, ingat, ketika Tuhan menghadirkan sesuatu untuk dipatuhi, waktu bangsa Israel harus mematuhi aturan yang diberikan Tuhan, Tuhan juga mengaruniakan berkat yang melimpah sehingga semuanya bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita ada aturan yang harus kita ikuti, kita harus rajin belajar supaya pintar dan cerdas, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua supaya kita menjadi anak yang berbakti, berguna bagi bangsa dan negara, teristimewa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi teruslah bersyukur, teruslah memuji serta memuliakan nama Tuhan, maka firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel akan turun juga di dalam kehidupan kita. Yakni di tahun-tahun ke depan, tahun-tahun selanjutnya, Tuhan berkenan kita semuanya akan menikmati berkat Tuhan, kita akan bersyukur karena Tuhan menyertai kita, dan kita pastinya akan menjadi berkat juga bagi siapapun yang kita jumpai. Dengan demikian, berkat kasih dan damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kita selaku anak-anak remaja dan anak-anak besar. Jadi jangan malas-malas berdoa, jangan malas-malas juga bersekutu, tetap belajar, rajin berdoa, jangan lupa teruslah mengucap syukur di dalam segala hal. Demikian firman Tuhan, kita akan bersama-sama membaca 2 bagian firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita saat ini. Ibu guru akan baca dan anak-anak sekalian perhatikan Alkitabnya dari rumah masing-masing. Yang ada, yang ibu guru ambil saat ini yakni ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Sudah didapat, perhatikan ya ibu guru bacakan. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Demikianlah firman Tuhan, terpuji nama Tuhan, haleluya. Amin. Anak-anak yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Di rumah masing-masing sudah punya amplop dari guru sekolah minggunya. Persembahannya nanti dimasukkan ke dalam situ. Untuk itu, dengarkanlah firman Tuhan untuk persembahan kita pada saat ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan.
dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, anak-anakku yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Namun kita semuanya percaya dan yakin bahwa walau ada yang tidak sempat kita ucapkan dengan mulut kita mau aminkan dan percaya Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya bagi kami semua. Bapa, ajar kami untuk tetap kuat dan semangat di tengah-tengah pandemi ini, biarlah kami tetap rajin, sehingga apapun yang kami cita-citakan, boleh kami raih di dalam Tuhan. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, sehingga mereka tetap sehati dan tetap sehat di dalam Tuhan. Rumpun keluarga kami, Tuhan berkati. Bapak berkati juga teman-teman yang kami yang sakit, yang lalai, Tuhan tetap berkati mereka, lindungi mereka, beri sehat kuat di dalam Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, sehingga tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, mengangkat tugas dan tanggung jawab bersama-sama dengan murid-murid sekolah minggu kami, bersukacita di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Bapak, kami berdoa juga bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dan lindungi mereka, sehingga mereka memimpin kami dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga bagi pemimpin agama kami, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, pelayan firman dimanapun mereka berada. Mereka mewartakan firman-Mu dengan kasih yang luar biasa, sehingga dimanapun kami Engkau hadirkan Tuhan, Engkau layakkan kami menjadi berkat bagi siapapun yang kami jumpai. Persembahan kami Tuhan berkati, tim multimedia Tuhan berkati dan sertai, tetap sehat di dalam Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Ini doa kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang kekasih, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Oleh karena itu, mari kita berdiri. Petunjuk hidup baru akan menuntun kehidupan kita dalam 1 minggu ini. Oleh karena itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Yeremia pasal 11 ayat 4b. Kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada saat ini. Bersama kita memuji Tuhan, kita katakan bersama Tuhan aku bisa.
short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, anak-anakku yang kekasih, kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Kita menerima dan memohon berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.